Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wahda sadaq wahda wa nasra 'abda wa 'azza jundahu wa azal ahzan wahda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita di muka bumi, yaitu menuntut ilmu, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang paling berat bagi orang Islam itu adalah bersifat istiqomah. Istiqomah itu khairum min alfi karomah. Kalau ada wali punya 1000 keramat, kalah dengan satu istiqomah. Maksudnya apa? Saya punya kiai itu, Kiai Ibrahim pernah bilang, waktu santri minta dibeli marching band, kata kiai, jangankan marching band, jangankan aula bisa kita buat, tapi persoalannya bisa nggak kita menjaganya. Yang paling berat dalam hidup ini kan menjaganya. Mobil apa juga bisa kita beli, tapi merawatnya, menjaganya tetap stabil, menjaga rumah kita tetap nyaman, menjaganya itu kan sama. Majelis taklim di mana saja kadang-kadang dibuka, tapi untuk menjaganya, inilah alhamdulillah ya, Nurul Ikhlas ini udah berjalan sekian tahun. Nah, ini bagian dari istiqomah. Kam min mughlaqin lam tuftah. Berapa banyak sesuatu yang ditutup gak bisa dibuka lagi. Banyak majelis yang kemarin tutup begini hari belum buka lagi. Bahkan bingung bukanya gimana nih, jawabannya gak ada. Wa kam min miftahin tughlaq, dan berapa banyak majelis yang belum punya majelis malah jadi punya majelis. Nah, ini yang penting istiqomah. Khairul amali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Ngaji jangan banyak-banyak, 1 jam aja. Ketimbang ngaji 5 jam, 6 jam mencari satu hadis, setelah itu berhenti ngaji 4 tahun. Sama kayak sedekah 10 juta, habis itu berhenti sedekah 50 tahun. Jadi kadang-kadang kita itu melihat dari kuantitasnya bukan kualitasnya. 5.000 rupiah kalau tiap hari, dalam setahun itu banyak, 360 hari, ketimbang yang sekali mablek habis itu nggak pernah lagi. Sama terawih dan tahajud, sholat sunnah. Sholat sunnah Tuhan itu paling banyaknya 12 rakaat. Kalau sanggupnya dua-duanya itu dua, jangan 12 rakaat habis itu kagak sholat lagi. Allah paling gak suka dengan amal-amal yang kelihatannya banyak di depan, kesannya nggak ada lagi. Khairul amal dawamuha wa in qalla. Kayak kita nih alhamdulillah kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya tahunan. Alhamdulillah, ini mesti kita jaga. Jadi istiqomah yang berat. Fastaqim kama umirta. Istiqomah engkau. Nah, istiqomah itu tuntutan nanti sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah, itu dia. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkanlah malaikat dengan keistiqomahannya. Turun malaikat waktu sakaratul maut. Jadi sedikit tentang sakaratul maut. Nanti waktu sakaratul maut Allah akan turunin malaikat kepada orang yang istiqomah. Ngapain itu malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Tuh malaikat kasih tahu, gak usah takut, gak usah sedih, itu cuma Israel. Gak usah takut, kuburan cuma tempat naruh jasadmu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udah dikasih gambar surga. Kita suka bertanya-tanya, ada orang sakaratul maut kok senyum.
Ghadab, marah. Jadi malaikat Israel kadang marah. Syidan guril, mukanya hitam, memerah, tidak tampak kedamaian. Nah itu kematian paling jelek. Nah istiqomah berbuah itu nanti. Makanya kalau ngaji niatkan, saya sendiri dari Jatuh hari ini mengingatkan ya Rabb, mudah-mudahan nanti ini akan menjadi buah ketika kita sakaratul maut. Ketika Siti Asia dilempar ke tungku panas itu kan hasil istiqomah. Tinggalkan Musa dan Harun, apa kata Siti Asia, istrinya Firaun? Amanah bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Lempar. Dalam riwayat lemparannya itu Siti Asia itu senyum. Kenapa? Doanya dijawab oleh Allah, Rabbi di baitan indaka fil jannah, yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Imam Ibnu Katsir mengatakan Siti Asia udah lihat rumahnya di surga ketika lempar ke tungku. Dan Allah SWT cabut nyawanya Siti Asia sebelum satu tetes pun tungku panas Firaun sampai ke badannya dia. Masya Allah, tuh istiqomah buahnya. Makanya kita lihat orang-orang soleh meninggalnya tuh adem. Ya, saya tidak katakan orang soleh itu ya Habib, enggak, siapapun yang soleh, yang istiqomah meninggalnya itu sejuk. Sebab memang kata Nabi, orang beriman itu matinya itu seperti kalnya, seperti dia tidur. Tidak ada tampak ketakutan, tidak ada tampak kegelisahan. Wajah itu syahidun anil khabari, kata Nabi. Wajah itu bisa menampakkan sifat dalamnya. Ya kan dari wajah itu orang kalau hatinya enak, wajahnya enak dipandang. Coba lihat orang banyak duit, banyak sedekah, wajahnya enak dipandang. Orang lihatnya kangen, waduh, haji mana nih, wah masih di mana nih, di baik banget itu. Kedatangannya bawa kedamaian, itu wajah yang hatinya bagus tuh. Sama jasad itu sekalipun bentuk zahir tidak bisa menjadi penilaian secara general. Karena ada beberapa orang yang wajahnya hitam, padahal orang soleh. Oh ternyata kalau serangan jantung kan itu wajah menghitam. Kalau serangan jantung, ya. Jadi jangan dilihat wah, atau bapak-bapak nanti datang ke jenazah saya, wah Ustaz Habib wajahnya menghitam. Emang udah hitam Pak, ya. Jadi kalau wajah itu bentuk hati. Az-zahir ya dulu ala batin. Wajah yang nampak itu bentuknya. Makanya orang kalau lagi kesel nampak di wajahnya tuh. Iya. Cukuplah syahidun anil khabari. Kami pesantren 700 santri itu cukup lihat wajah kiai. Kalau lagi marah berarti lagi ribut sama nyai tuh masalah masakan anak-anak. Iya, kalau kiai udah jalan cepet, wah kacau nih. Semua yang hafal, semua yang begini mesti bawa di masjid. Ya, oh ternyata di rumahnya lauk buat anak-anak kurang. Jadi ke bawah tuh. Kayak guru yang mau ngajar nggak boleh marah-marah ke bawah sama santrinya. Apalagi saya kalau ngeliat orang tidur kayak marah aja bukan ya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah kita bernilai di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang kita mau berapa lama lagi hidup, betul kan? Ya Allah, udah tinggal di depan mata. Sepertinya kain kafan itu udah diguntingin untuk diri kita. Kami Amrik, berapa umur dirimu? Sudahkah kau menghitung berapa dosa di belakangnya, berapa sholat yang ditinggalkannya, berapa amal-amal soleh yang kita tinggalkan, berapa waktu dari Allah yang kita sia-siakan? Ya Allah, jika kita mengukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita gak bakal masuk surga, karena cuman kasih sayang Allah lebih luas daripada amal kita. Kalau mau masuk surga lewat amal, Pak, sholat subuh 10 menit sama Ustaz Tanang, segitu enaknya bacaan. Giliran ngobrolin orang 3 jam. Ya, giliran ngomongin orang 3 jam. Sholat 10 menit, berhitung deh. Dari 3 jam, 2 jam ngomongin orang, sama dengan amal yang kita perbuat dari kita sholat. Kita bicarain yang sia-sia berjam-jam, ngomongin ini, baca Quran nggak pernah.
kecemburuan. Bangun buat bola, bangun buat nonton sepak bola. Alhamdulillah kemarin saya khutbah Jumat kemarin di GBK. Saya hajar Pak bisa-bisa. Bangun buat bola jam 4 subuh penalti Korsel. Tapi waktu subuh kagak ada yang sholat tuh. Harusnya kan banyak yang sholat. Sebab saya menuju ke musola, banyak yang gol, banyak yang berarti nanti banyak tuh yang bakal datang ke musola. Ternyata Ahmad, Muhammad, Nasrullah, Udin, Dayat pada mana? Giliran aja ke musola. Justru yang ke musola yang kagak nonton, yang gak nonton bola ya hati-hati lagi tuh. Makanya saya bikin konten tuh, Garuda di dadaku, Allah di hatiku. Menang Indonesia, menang juga di hadapan Allah. Ini menang Indonesia, kalah di hadapan Allah. Terus kemenangan apa yang diambil? Kalau kalah di hadapan Allah. Saya gak tanggung-tanggung ngomongin GBK kemarin. Ternyata ada dirutnya, direktur umumnya. Ada Pak Dirut dari Lombok. Saya dipanggil. Saya Pak, dengan resiko bahwa saya kan ngomongin bola di GBK Albina, ya kan? Saya ngomongin bola. Saya pikir saya akan dicoret dari GBK. Khotib ini terlalu keras. Ya memang mesti keras, maka kali soal subuh. Nah, saya dipanggil, malah diapresiasi. Kata beliau, sepanjang saya di direksi umum GBK, baru ini Ustaz ngomongin bola, ngomelin orang. Kemarin Persija lawan PSIS, apakah ada yang sholat asar tuh di Albina? Kan itu laporan, kita kan ada di grup Albina. Gak ada tuh Persija PSIS yang sholat asar berbondong-bondong satu stadion begitu. Satu stadion berapa sih orang Kristennya? Banyakan si Mansur, Muhammad, Ahmad, ya, Mariati, siapa lagi, Maryam, banyakan orang Islamnya. Ini urusannya jangan wala taj'al minal maghrurin, jangan jadi orang tertipu. Ya, kalau saya malah begini, jadikan sepak bola pecutan untuk bertahajud. Masya Allah. Oh, ada Piala Dunia nih, mari kita tahajud bersama. Masya Allah. Kenapa Indonesia kalah? Kagak dikebay subuh, makanya kalah dan tuh lawan Uzbekistan kalah dan tuh ya. Wa ta'ala syakartum lazidan. Nah, harusnya kalau kita bersyukur, sholat subuh berjamaah, jangan tidur, jangan bubar, setelah nobar, masjid kemudian jadi ramai. Saya kira Uzbekistan bisa kalah itu. Karena kagak dikebay subuh. Kalau di sini sih alhamdulillah, di sini sih aman ya. Di masyarakat Pak, di kampung-kampung, karena saya menyaksikan langsung tuh. Ya Allah, saya lihatin satu-satu ini perasaan ini gak ada yang nonton bola nih. Suara-suara itu gak ada. Ya, teriak golnya kencang, Allah madina fiman hadainya gak ada yang amin tuh. Ini kan berbanding ya. Sementara kita punya kewajiban sebagai umat. Nah nanti itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Matamu gak menuntut bola atau untuk bukan Allah. Nah kita yang sekarang bangun untuk Allah, insya Allah mata ini jauh daripada neraka Allah, insya Allah. Jadi kita melanjutkan pada hadis kita Al-Jami' wa 'an Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad, kata Nawas bin Sim'an, tentang kebaikan dan keburukan. Jadi ya Rasulullah, apa sih itu kebaikan? Pahala itu apa sih? Sementara dosa itu apa? Fakala, maka Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Yang dipanggil kebaikan adalah bagusnya akhlak, adab. Hadirin, kata siapa ilmu lebih dahulu dari alam? Langsung dari Nabi. Apa itu kebaikan? Nabi bilang bukan ilmu yang banyak, bukan uang yang banyak, akhlak. Saya contohkan akhlak boleh? Ini namanya akhlak. Perintah itu lebih dimundurkan daripada adab atau akhlak. Jadi akhlak itu harus dikedepankan dari sebuah perintah. Al-adab al-ula min al-amri. Contoh, saya punya murid nih, murid. Ini ada hujan nih, ada hujan. Dia di kamar sebelah sana, saya di kamar sebelah sini. Ini ada hujan. Jul, lemparin
kunci mobil, perintah saya selaku guru, lemparin kunci mobil, sama dia dilempar. Akhlak bukan tuh, tapi perintah bukan. Nah sekarang saya nggak mau lempar, saya terobos hujan di guru, kan saya suruh lempar. Akhlak lebih utama daripada perintah. Sama kata Nabi Muhammad, Umar, sungguh orang tersebut telah melakukan kezaliman, maka mulailah untuk menguruskan pedang. Ketika Umar maju sebuah perintah, tapi ternyata Umar ulung. Kenapa? Ada yang lebih halus dari saya dalam menegur orang yang zalim tersebut. Bukan berarti Umar membangkang sama Nabi Muhammad, tapi ada akhlaknya. Nah itu kalau kita baca di dalam riwayat, hampir Nabi Muhammad itu mengedepankan akhlak daripada sebuah perintah. Itu yang dikatakan perintah sebagai sebuah ilmu turunin dulu, akhlak dulu majuin. Makanya orang paling berakhlak di Arab Saudi cuma orang Indonesia. Ketemu siapa aja nunduk misi gitu ya. Tapi sementara kalau orang Arab Saudi bilang wala yantaraka, kamu jangan nunduk-nunduk sama manusia. Ini nunduk sama manusia bukan ibadah, tapi tanda hormat. Ini daya ketimuran kami, rawat itu. Makanya orang Saudi kalau mau bertanya pada songong, kalau pada cium tangan. Kalau kita gimana? Kira-kira gimana? Anak pulang sekolah, cucu pulang ngaji, duit, cium tangan, enggak, ya, dipeluk enggak, dicium kepalanya enggak. Nabi yang ngajarin itu akhlak. Jadi sekarang ini Pak, bahkan gandrung sekolah-sekolah itu mementingkan akhlak. Ada di Blok G tempat saya ngajar semalam, itu tempatnya Deddy Mizwar sama Ustaz Maulana, masjidnya saya ngajar. Ada orang, ya memang orang kaya, Bunda Bulana, Ustaz kalau tahu itu ngapain anak saya sekolah di Amerika, mendingan di sini aja deh. Kenapa? Gak ada akhlaknya Ustaz, lebaran berlalu, saya seperti bukan ayahnya. Nah, kalau kayak gini, siapa tanggung jawab? Berapa juta dan miliar Bapak investasikan duit hanya untuk anak melawan Bapak? Berapa miliar coba? Capek-capek saya di kantor ngambil duit hanya untuk menginvestasikan anak yang gak punya akhlak sama orang tua. Di pesantren, pantangan kami untuk mendapat kepada orang tua. Kerjaan itu nunduk, berani. Itu yang mesti dilestarikan. Akhlak albirru husnul khuluq. Seseorang dilihat bukan dari ilmunya, tapi dari akhlak. Misalnya ada orang yang suaranya bagus, katakan seperti Ustaz Tanam, kemudian dia punya akhlak, saya kira dari mau diimamin. Selain saya nggak boleh jadi imam, cuma saya doang yang diterima. Malaikat Raqib, ini fasik semua nih. Kira-kira ilmunya mau diterima nggak dari masyarakat? Jadi mari kita investasikan, kan kita capek Pak kerja nyari duit, ya. Kita capek nyari duit, masa kita capek nyari duit hanya untuk menabung sesuatu yang tidak punya akhlak? Ada yang menarik lagi. Saya punya teman tuh, anak sekolah gitu. Anak saya namanya Nizar, dia punya teman. Saya kata, Lan, ini anak kenapa ya? Nilainya jeblok terus, nilainya rendah terus. Gurunya ngomong kayak begitu. Apa kata orang tuanya? Asal akhlaknya bagus, sehingga ada masalah sama nilai. Sampai begitu. Asal akhlaknya bagus, sehingga ada masalah sama nilai. Karena nanti yang menjadi ukurannya adalah akhlak. Pun begitu, anak itu tetap ditekankan. Pada semester awal memang jeblok terus. Sekarang apa terjadi? 5 besar bersaing sama anak saya. Ini dia. Ini karena attitude akhlak yang bagus menumbuhkan semangat moral. Nah kalau udah semangat ngajinya, semangat belajarnya, nanti Allah kasih binai sulayatas. Itu karena akhlak gak bisa dipelajari. Dia tumbuh. Akhlak itu gak bisa belajar, tapi dia tumbuh bersemai dari keimanan dan ketakwaan. Agak sulit menerapkan akhlak sholat kalau kitanya enggak sholat.
Maka kalau anak udah punya alat sholat, cucu udah punya alat sholat apa? Allahu Akbar, cucunya udah bawa sejadah, hati-hati Pak, itu alat itu. Oke, sholat, yuk sholat ayo, aduh kakek lupa, jagoannya hebat, gitu. Jangan, sholat, ya tanggung ini burung lagi dimandiin, tanggung ini motor, tanggung ini, jadi alatnya nggak tumbuh. Kita kan menjadi suri toladan bagi rumah kita masing-masing. Sulit mencetak anak yang harus minimal. Sebagaimana bapak-bapak, bagi saya tinggal geprak rumah aja, ayo bangun, kan gitu. Abi mau berangkat nih, setengah 4, jam 4 udah berangkat, ayo bangun. Jadi ketika kita pukul, kita adalah contohnya sendiri gitu. Nggak berat. Yang berat adalah nyuruh anak sholat, kita aja enggak. Itu yang berat. Nyuruh anak baca Quran, kita aja enggak pernah baca. Sering saya katakan, usahakan. Coba sekali-kali tumbuhkan anak yang anak itu menstimulasi anak. Pulang sekolah pegang Quran. Assalamualaikum, Pak. Udah pulang. Masya Allah. Anak terstimulasi. Padahal tadi mendengar suara motornya, perasaan bapak masih megang kandang burung gitu. Berarti kan dalam ambil Quran. Kenapa? Menstimulasi anak. Oh ternyata itu berpengaruh. Saya merasakan itu. Benar saya merasakan itu. Pulang ngaji nih, gimana kita mau teriak-teriak sama orang tua, gimana mau minta duit, gimana mau apa. Ya pulang lagi di atas mukena dari baca. Udah pulang tadi berapa nilainya? Sudah gak berani minta apa-apa. Di atas Quran. Mau pantas rezeki mas saya awet gitu ya. Wah, saya coba deh, ya saya coba bener. Gak berani anak saya minta uang. Tapi kok bisa jajan? Wah ada duit 10.000 di atas TV dia ambil sama dia. Gak berani minta tapi dia ambil sendiri. Ahlak albirru husnul khuluq ya Rabb. Ahlak itu gak melulu sopan. Ahlak sama maling gimana? Ahlak sama maling bukan. Ahlak sama maling bukan dinasihatin, penjarain. Itu ahlak sama maling. Jadi ahlak juga menerapkan hukum itu ahlak. Justru gak berahlak sama maling. Gak apa-apa, namanya juga orang hilaf. La ilaha illallah. Ya penjarakan dulu. Makanya gini, kajian kami kemarin kalau ibu bapak nonton itu kita mendapat tayangan yang kemarin tapping di Trans TV itu kan untuk masalah MK itu. Masalah MK berani itu Trans TV, saya juga kaget ketika dapat skrip tayangan. Wah masalah MK ini bang, kreatif. Udah Bismillah aja gitu kan, Bismillah aja. Ya sudah dapat kita Bismillah. Ternyata kajian itu bukan buat saya, buat Ustaz dan rombongannya Habib Muhammad Syahab hari Sabtunya yang tekniknya. Kalau saya malah masalah bersyukurnya alhamdulillah, sebab berat juga itu. Nah, ketika ditanya bagaimana hukum itu didirikan dan akhlak itu atau peri kemanusiaan juga dimajukan. Coba hukum juga tapi peri kemanusiaan. Apakah nenek-nenek yang ambil semangka 2 butir dihukumkan oleh hakim bersalah 5 tahun itu adalah akhlak, sementara yang korupsi 270 itu sampai sekarang masih ada di Kejaksaan Agung belum mulai. Ini bagaimana akhlak bangsa ini? Masya Allah tabarakallah. Dijawab oleh Habib Muhammad Syahab itu. Dijawab. Kata beliau, nah ini menjadi pembelajaran. Betul hakim yang memenjarakan semangka itu memang wajib. Hukum gak boleh kenal itu nenek-nenek. Hukum gak boleh kenal itu aki-aki. Tapi nanti peri kemanusiaan juga berjalan setelah hukum berjalan. Apa? Setelah dihukum nenek itu 5 tahun, apa yang terjadi sama hakim tersebut, Pak? Hakim tersebut mengumpulkan sebanyaknya uang untuk nenek tersebut agar bisa mengganti rugi dan bebas dari hukuman. Begitu ternyata. Jadi hukumnya tegak di hadapan Allah. Akhlak, ya kan dia nyolong. Akhlak tegakkan dulu, tapi bawa peri kemanusiaan juga harus ada. Jadi kalau anak kita berlaku sesuatu, tegakkan dulu hukumnya. Apa? Pukul dulu, sholat, ayo sholat. Nanti setelah sholat, bukan ayah nggak suka kamu nggak sholat, ayah nanti dibakar di neraka gimana? Baru kasih ibu-ibu, udah karena kamu sholat tadi, ayo kita
zaman Israel ya. Ayo kita ke mana? Oh, bakso Taro lah yang 15. Jadi setelah kita mendirikan hukum, ajak akhlaknya begitu. Bukan berarti akhlak itu sopan, santun, bukan. Jadi akhlak itu pada porsinya. Untuk anak yang mesti dipukul untuk sholat, pukul dia. Bukan justru cara berakhlak kepada Allah. Pukul anak, ayo sholat, ayo sholat. Begitu. Al-birru wal ismu ma'aka fi sadrika, dan dosa adalah apa yang meragukan hatimu, wa karita ayatoli alinas, dan kau benci kejadian itu atau tingkah itu diketahui oleh manusia. Gitu. Dosa itu apa yang meresahkan hatimu. Jadi Pak, ini kaitannya dengan baris krim ini, kaitannya dengan kejahatan. Nabi Muhammad itu orang yang sangat pintar. Dia coba kata beliau, dosa itu adalah sesuatu yang membuat risau hatimu. Seapapun tenangnya maling mesti risau. Nah, apa usah kaitannya dengan baris krim? Saya pernah bertanya sama sepupu saya banyak polisi. Katanya setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Betul gak? Itu dimulai dengan sabda Nabi Muhammad. Karena orang yang gundah gulana, orang yang risau, mesti ada tertinggal sesuatu, baik tetesan DNA dan keringatnya, baik copotan rambutnya, baik bulu-bulu kecilnya atau sidik jarinya. Ustaz, tidak ada yang benar-benar, kalau kata beliau, tidak ada yang benar-benar hebat di dalam maling. Kenapa? Karena dia mesti ada kerisauan. Sehebat-hebatnya maling, dia mesti punya ada kerisauan. Iya, mungkin untuk mengambil motor Anda, seorang maling hanya butuh 15 detik, bukan cuma 7 detik. Tuh, 2, 3 hilang tuh motor udah. Tapi ketika hilang tuh motor, maling pasti meninggalkan bekas. Apa? Ya tapak bannya. Apalagi kalau ada ceceran-ceceran, oh ternyata baris krim itu gitu. Itu kan berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Seorang yang melakukan kejahatan mesti dia meninggalkan sesuatu karena ada kerisauan. Sehingga kalau mau sukses dalam apapun, hilangkan kegundahan-kegundahan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bukan berarti mau maling, bismillahi tawakkaltu. Nah, itu maling syariat, itu syar'i maling. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ketangkep apa sekali ketangkep untung. Ya Allah ya Rabb ya. Apa yang membuat hatimu gelisah dan kamu benci kejahatan itu dilihat oleh orang. Jangankan kejahatan seperti maling, membunuh, buang air aja kita tutup, betul nggak? Buang air kan bukan jahat, tapi karena hal itu buruk kita tutup, kita kunci, betul nggak? Biar nggak kedengeran suaranya, kita kencangin air kerannya. Nah, udah aman, baru pembukaan 10, pembukaan 11. Jadi bayangkan untuk buang air saja kita bersembunyi demikiannya dari manusia, apalagi kejahatan. Jadi tidak mungkin kejahatan itu bisa ditunjukkan di atas manusia. Karenanya lah kebaikan sesuatu yang membuat indah akhlakmu dan kejahatan apa yang meragukan hatimu. Fajtanibu ala syarr, karena itulah kata Nabi, jauhilah segala bentuk keburukan, karena itu tidak mengenakan hati. Seindah-indahnya kita membungkus kata-kata orang, tetap itu mungkin orang. Betul kan? Saya misalnya saya ngomong Ustaz Nanang nih, apapun saya membungkus kata, kita lebih bukan ngomongin orang ya, kita tetap itu namanya ngomongin orang. Jadi jangan coba membungkus sesuatu kalau memang itu kejahatan kemudian dibungkus-bungkus. Biasanya bungkusan itu tuh yang menipu, betul nggak? Bungkusan yang menipu. Banyak yang tertipu dengan kejahatan di media sosial, apalagi akun-akun fake. Hati-hati akun-akun palsu. Ya, dipikir perempuan cantik, nggak taunya yang mainin laki-laki, dirayu-rayu. Bisa nggak ketemuan di mall ini? Bisa nggak bawa uang segini? Nanti kita transaksi, ternyata pas ditemuin 3 laki-laki pencuri yang ternyata merampas dan lain sebagainya. Nah, itu dia, hati-hati terhadap hal itu. Fajtanibu syarr, maka jauhilah olehmu akan keburukan, karena keburukan itu berimplikasi di dalam kehidupan baik
ada pidana yang nggak boleh ditinggalkan dengan rasa memaafkan. Apa dia tanya? Hutang. Ya. Jadi seorang jenazah masih terkatung amalnya kalau dia masih belum bayar hutang. Saya berpikir berarti tingkat muamalah itu dahsyat, Pak. Dahsyat tingkat muamalah. Hutang itu implikasinya besar sampai Nabi nggak mau sholatin orang yang berhutang sebelum dia buka, kecuali dia memang udah nggak punya harta untuk membayarkan. Siapa yang bayarin? Negara dalam hal ini. Makanya gini, di Saudi itu ada Baitul Mal. Kalau orang ini berhutang dan dilihat keluarganya nggak punya apa-apa, dia tidak punya istitoah, kemampuan untuk membayar, Baitul Mal yang bayarin. Itulah gunanya kas negara tuh. Ditanya nih, tapi lihat dulu hutangnya untuk apa? Kalau hutangnya untuk makanan pokok, bukan sekedar dibayarin, Pak. Dibayarin, ditanya keluarganya, mau tinggal di mana, dikasih pesangon tiap bulannya. Tuh orang yang miskinnya awet di sono. Tapi kalau kita di sini, la ilaha illallah. Maka hutang itu mainnya kas negara. Baitul Mal diambil Baitul Mal. Nah Baitul Mal dari mana? Nah itu pajak yang diambil itu. Termasuk orang-orang yang mendapatkan jizyah. Jizyah itu adalah dendaan. Seperti misalnya satu kasus korupsi wali kota Bekasi kan kena denda 1 miliar. Itu balik ke kas negara. Nah kas negara nanti buat orang-orang susah itu tadi tuh yang bayar hutang. Gitu. Di sana berjalan begitu. Jadi orang yang berhutang sebelum disolatkan negara. Nah Ustaz, kalau di Masjidil Haram ada yang nanya tuh, itu Masjidil Haram kan ada jenazah tuh. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Kalau disolatin berjauh salat fardu pasti tuh salat atas orang meninggal. As-salatu 'alal amwat. Datang jenazah 45. Allahu Akbar. Kan enggak ada pengumuman ya dari PRT-nya. Ini orang hutang kagak. Betul enggak? Di Masjidil Haram kita nyolatin tanpa dikasih tahu ini orang hutang apa enggak. Apa bedanya dengan di sini? Kalau di sini kan nanti ada jenazah, bila bapak ini meninggal dan meninggalkan hutang maka berhadapan dengan keluarganya, yaitu anak paling tuanya. Tapi kalau di Masjidil Haram, jenazah taruh kita langsung sholatin. Kenapa bapak-bapak nggak nanya ini orang hutang apa enggak? Karena seluruh jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram sudah ditanggung hutangnya di Masjidil Haram. Sudah ditanggung. Tinggal nanti datang jenazah itu dibarisin, Pak. Ada namanya Ghurfatul Mayyit, kalau nggak salah sebelah utara Bagusara. Nanti itu jenazah tuh baris tuh. Nah setelah kita sholat zuhur berjamaah digotong berapa mayat, mau 1, 3, nanti as-salatu 'alal amwat, sholatlah kepada mayit. Udah langsung Allah kan gak pakai pengumuman lagi. Ternyata waktu di Ghurfatul Mayyit, kabar fulan bin fulan dia ada dainun, dia punya hutang, nggak punya qada lunas, udah. Jadi begitu. Jadi jenazah masuk ke Masjidil Haram dengan ada hutang. Ya Allah, hebat ya. Mudah-mudahan kita mati di Masjidil Haram. Disuruh sama Nabi Muhammad, kalau kamu umroh dan haji, mintalah mati di Masjidil Haram, di mana di situ gak didatengin Dajjal. Kita malah minta balik. Betul nggak? Kenapa? Belanja seadanya. Siap untuknya. Belum pernah. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang berani doa begitu. Bahkan garap, mudah-mudahan kita sampai kembali ke tanah air ya. Doanya kenceng banget. Pimpinan jemaahnya garap. Padahal kata Nabi, bila kamu ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, minta mati di sana. Karena tanah itu tidak akan didatangin Dajjal dan kamu aman. Masya Allah. Tapi belum pernah, saya belum pernah dengar ada orang tua, ya Allah matiin saya di sini. Kata pimpinan jamaahnya, ya Allah matiin kami di sini. Kau jangan ya anak mau ini besok. Masya Allah. Sampai situ barangkali ada yang mau bertanya. Setelah itu masih ada satu hadis. 5 berapa kan? Emang enggak? Iya.
berjalan dari laporan ke mundur. Kalau di sini kan ada dalam masyarakat. Nah, begitu kita sampai ke Saudi, itu bisa jadi berubah jadi maksiat kalau menurut baru lagi bahkan orang mengajarkan rumah soleh. Kalau ini kan mereka bisa merangkak ada merangkak itu diterapkan di sana. Jadi itu kan menjadi suatu maksiat. Nah, bagaimana kita melakukan antara dua akhlak ini, karena ada akhlak dalam masyarakat dan juga akhlak dalam masyarakat. Dan kita juga sering lihat kalau di Saudi Arabia itu, kalau kita mulai dari orang Indonesia sering beberapa orangnya mungkin ya, tapi ada banyak juga orang Indonesia di sana yang pasal maghrib itu namun juga merokok, yang di seputaran juga mengganggu sekitar itu sudah ada. Nah, cara memadukan dua akhlak yang berbeda, dua sumber ini, bagaimana kita memadukannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena sering kita kalau dalam agama melarang kita memperlakukan sebuah manusia, dan kita datang ke dalam itu tidak berakhlak. Ya, orang Medan datang ke rumah saya. Ustaz, besok bisa ceramah. Kata saya orang Betawi nggak punya akhlak. Kata istrinya itu udah paling halus ngomongnya. Beda tuh ya. Maka kita mengikuti pesan kata orang tua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Di mana satu daerah punya kebijakan, kita ikuti. Saya suka ziarah kubur, tapi ziarah kubur di daerah Baki Gorkot nggak boleh duduk. Dia hanya sekedar melintas. Assalamualaikum ya ahlal kubur, hanya melintas saja. Ikuti, jangan duduk gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Itu tidak berlebihan. Kata-kata tersebut saya langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pedagang apa petani, Pak? Pedagang. Karena dia tinggal di Mekah. Nyampe di Madinah, di kitab ini nih, kalau nggak salah bab mudharabah, bab bagi hasil. Nih, saya kalau ngaji sampai kayak gini nama kiai. Catatan saya. Benar ya. Rasulullah SAW pernah gagal panen. Makanya ada hadis yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia, kalian deh yang paling tahu. Saya pedagang, bukan petani. Jadi Nabi Muhammad saja waktu ke Madinah, hubungan sosial beliau pernah gagal panen karena memang beliau bukan petani. Sementara ahli Madinah adalah petani, ahli Mekah tujar, tijarah. Makanya ayat untuk masalah perdagangan turunnya di Mekah. Untuk pertanian adanya di Madinah. Orang Madinah lebih halus daripada orang Mekah. Coba cek. Ya, di Madinah lebih halus, bahkan di Madinah lebih nyaman, lebih karena memang pedesaan. Tapi kalau hiruk pikuk Mekah, masya Allah, di situ saja kita bisa lihat apa kata Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum anna innani tujar wa annahum fallah. Begitu ya. Kalian itu adalah petani, saya adalah pedagang. Maka silakan lanjutkan cara bertani. Jadi gini, Rasulullah itu dulu menanam kurma, makanya ada bahasa kurma Nabi. Itu kurma Nabi, bukan Nabi yang nanam. Itu Sa'ad bin Abi Ubadah yang nanam. Ditanam oleh Sa'ad bin Abi Ubadah, didoakan sama Nabi, dipeliharakan Nabi. Karena Nabi gak bisa nanam. Beliau gak bisa nanam, bukan gak bisa dalam tanda kutip, secara hubungan manusiawi. Kalau bawa beliau Nabi, apa juga bisa. Nabi, panggil Jibril, tanam nih, ya, Nabi apa juga bisa. Cuma dalam hubungan sosialnya, beliau memang bukan petani. Al-falahun ahlul madani. Oh, gitu ya. Jadi di sini keterangan waktu saya ngaji sama ketua MUI Pondok Gede, Ki Ubaidillah, begitu keterangannya. Antum perlu tahu, Nabi itu pedagang bukan petani. Artinya beliau menjunjung tinggi terhadap kebudayaan setempat. Bila memang mereka bertani dan saya tidak paham di situ, silakan urus pertanian kalian, gitu. Tapi nggak ikut-ikutan. Nabi saja begitu, apalagi kita. Saya nih ceramah di wilayah Kuningan, beda Pak sama di kita. Oh, di Kuningan itu nanti ada arak-arakan dulu Ustaz. Saya diharap, saya kayak ngantar sunat, saya diharap tuh nanti. Ya ikut amat tumpeng
itu saya nggak ikutin, loh justru Ustaz, misalnya Pak Kepala Desa baru-baru diarak itu nanti menuju panggung ceramah di daerah Sangkan, tahu ya Pak? Oh itu dia. Jadi harus ikut begitu. Coba kalau di Betawi ceramah, kapan pernah diarak-arak gitu. Lain lagi di Aceh, kalau acara tahlilan makan dulu biar zikirnya kuat. Jadi belum ada acara kecuali makan dulu di Aceh. Kelompok Aceh Selatan, Kampung Kecing, Pasar Lama, Labuan Haji, Aceh Selatan tuh. Dimakan dulu Pak, makan baru. Ternyata kenapa dia saya disuruh makan dulu biar ceramahnya 2 jam. La ilaha illallah. Ya, jadi beda-beda daerah, maka akhlak di situ bermainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ustaz, ini berbeda dengan syariat. Nah, bagaimana? Apakah kita mesti berakhlak sementara syariat mengatakan nggak boleh? Tidak boleh ada akhlak di dalam kemusyrikan. Contoh, saya di Jonggol baru duduk di samping sawah tahun 2000, pertama pembelian tanah 2021 itu ada ancak, pisang, air, kue. Nah nanti kelapanya dipotong, dilempar ke sawah. 1 mubazir, 2 musyrik. Apa saya masih berakhlak? Saya hajar Pak. Kan ini teh musyrik. Itu kelapa Allah ciptain bukan buat sawah, buat kita. Ya, ini saya 13.000 ini kan ngapain buat sawah gitu. Alhamdulillah adanya masjid berubah dikit-dikit. Contoh lagi, Kang Jeli lagi jemur padi di masjid kita. Sekarang masjid yang Ibu dan Bapak sumbang itu dan insya Allah besok sono itu pemanfaatannya bukan cuma buat ibadah, mereka pada jemur padi di halaman kita yang luas. Wah, makasih Pak Ustaz. Ya silakan. Jadi mereka punya lahan sendiri untuk jemur pagi, itu halaman kita, yang penting minta disapu, minta diberesin agar jangan tumbuh. Alhamdulillah. Makanya Pak Camat taruh hormat, masjid berdaya untuk umat, bukan sekedar buat ibadah. Jemur padi, anak-anak main, ada ikan Pak. Mereka mau ngambil silakan, tinggal taruh aja 15.000 per kilonya gitu ya. Nah, ketika dia lagi jemur padi, Kang Jeli lagi kurang lebih 20 karung. Ini akhlak apa ilmu? Akhlak sama syariat. Saya tanya, Kang, iya zakat? Berapa? 2 karung. Astagfirullah. 2 karung? Iya. Ari 10 karung teh Ustaz, 1 karung. Kalau 20 karung, 2 karung, itu namanya 10%. Itu orang Kristen zakat begitu. Saya omelin Kang Jeli, hari kurang Kang, kurang. Iya kelobahan kebanyakan nih aslinya. Saya ajarin 2,5% itu adalah 1/4 dari karung. Kalau karungnya itu 50 kilo, Pak, karung gede loh, 50 kilo, maka dibagi lagi. Berarti 25 kilo, 25 bagi 2 lagi, 12,5 kilo. Berarti dari karung yang 1, maka dibagi 2, 25, dibagi lagi. Itu per 10 karung. Sekarang untuk 2 karung cukup setengah karung, yaitu 25 kilo. Kaget bukan main. Ya Allah. Jadi nggak sampai 2,5%, itu bukan 1%, 20%. Loh kalau ada 10 karung di dermain, 1 karung berarti berapa? 10%. Siapa yang ngajarin? Saya yang berubah Pak. Istri saya sih udah ngomongin itu. Itu kan orang ini. Sehingga ini saya kesian petani. Lebih saya kagetnya. Buat siapa ini zakatnya? Buat Ustaz. Innalillahi wa inna buat Ustaznya. Salam sama Ustaznya. Ngaji sama saya sini. Kita bareng-bareng ngaji. Kita adu ilmu. Bener gak begini? Dia senyum, tapi getir senyumnya. Kenapa? Senyum senang hukumnya berarti keringanan. Namun ilmu nanti ngelapor ke kodim kayak gitu. Saya biasanya, nah sekarang gini, akan berat ya. Saya utamakan ilmu, tapi saya juga pakai akhlak. Gimana? Aku juga nggak bisa, udah biasa di sini begitu. Oke, gini, bisa nggak karungnya dibagi 2? Oke,
yang 1,5 karung sama yang seperempat karung, bilang aja karungnya nggak ada yang segini. Setelah dibilang, nah ini Bismillah, ini adalah zakat wajibnya. Nah ini adalah sedekahnya. Gitu. Oh iya, ngaji, makanya ngaji. Kan dia berat Pak, katanya kalau ngasih segitu, nanti dia diomongin satu kelurahan Cisewu tuh. Oh gitu. Dan saya tanya, ternyata semuanya begitu. Nah, sampai kapan ilmu syariat itu akan kalah? Ya sampai ilmu itu kita zahirkan. Alhamdulillah, belakangan bahkan sudah gak ada yang zakat sekarang karena sawahnya udah dijual. Alhamdulillah, jadi kita terlalu berat. Alhamdulillah, barangkali itu Mas. Jadi memang berat di sebuah daerah, kita mesti menghargai. Kalau melawan syariat jangan seperti saya juga kurang setuju di Kalimantan, gurus kuburan seperti itu saya kurang setuju. Nah, kuburan yang sangat bersahaja. Kalau buat saya, malah guru saya itu kiai pahlawan nasional, makomnya biasa-biasa saja, ya. Orang tidak sedikit pun berkurang datang. Kadang-kadang orang kita dulu terlalu berlebih-lebih. Kan itu tadi menangkap masuk ke makom. Makom itu aslinya makom itu seperti makomnya Nabi Muhammad aslinya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aslinya begitu. Kalau kepada Nabi Muhammad, Ustaz, kalau kepada ayah bunda kita kok ditambah-tambahin doa, ditambahin, itu karena ayah bunda kita banyak dosanya, ya. Jadi begitu, bukan berarti cuma assalamualaikum nggak cukup. Hanya kita tambahkan itu karena kita tahu ini ayah bunda kita perlu. Kata Nabi Muhammad, al-an ya Umar, innahu yus'al, mintakan ampun kepada al-kubur, dia lagi ditanya.